Di sebuah sudut kamar kos yang sempit, Andi duduk termenung menatap layar ponselnya yang mulai retak. Ia adalah seorang pemuda dengan mimpi besar, namun dompetnya hanya menyisakan 1 juta rupiah untuk bertahan hidup. Cahaya lampu meja yang redup menyinari wajahnya yang penuh kekhawatiran tentang masa depan yang tampak buram. Andi merasa terjebak dalam siklus gaji yang hanya numpang lewat setiap bulannya. Ia tahu ia harus berubah, tapi ia tidak tahu dari mana harus memulai dengan modal sesedikit itu. Layar ponselnya menunjukkan saldo bank yang tepat berada di angka 1 juta rupiah, hasil dari menabung sisa uang makan berbulan-bulan. Bagi Andi, uang ini adalah segalanya, sebuah tiket keluar dari kemiskinan yang ia jaga dengan sangat hati-hati. Ia terus menggulir layar, melihat influencer finansial yang memamerkan keuntungan dari investasi saham blue chip yang stabil. Ada kilatan harapan di matanya saat ia membayangkan uang 1 juta itu bisa tumbuh menjadi gunung harta. Namun di dalam hatinya ada keraguan kecil yang membisikkan, apakah ini langkah yang benar? Pikiran Andi mulai melayang pada grafik-grafik saham perusahaan besar yang katanya aman dan menguntungkan untuk jangka panjang. Ia membayangkan dirinya menjadi investor besar yang duduk santai sambil menunggu dividen datang menghampiri rekeningnya. Iklan-iklan di media sosial terus membombardirnya dengan janji-janji kebebasan finansial melalui pasar modal. Ia merasa jika ia tidak segera membeli saham sekarang, ia akan tertinggal oleh teman-temannya yang sudah mulai lebih dulu. Ambisi dan ketakutan akan ketinggalan atau FOMO mulai menguasai benaknya malam itu. Namun, sebelum ia menekan tombol beli, Andi memutuskan untuk mengambil kalkulator tuanya yang sudah berdebu di laci meja. Ia ingin menghitung secara realistis berapa banyak yang akan ia dapatkan dari 1 juta rupiah di saham blue chip. Jari-jarinya dengan gemetar menekan angka-angka, menghitung persentase dividen tahunan yang biasanya diberikan perusahaan besar. Ia melakukan perhitungan dengan sangat teliti, seolah-olah hidupnya bergantung pada hasil perkalian tersebut. Suasana kamar menjadi hening, hanya terdengar suara detak jam dinding yang menemani proses perhitungannya. Hasilnya muncul di layar kalkulator, dan seketika itu juga bahu Andi merosot karena kecewa yang mendalam. Dengan modal 1 juta rupiah, dividen tahunan yang akan ia terima bahkan tidak cukup untuk membeli 1 porsi steak mewah. Ia baru menyadari bahwa keuntungan 4% setahun hanya berarti Rp40.000, jumlah yang sangat kecil untuk ditunggu selama setahun penuh. Mimpi untuk menjadi kaya mendadak dari dividen saham dengan modal kecil hancur berantakan dalam sekejap mata. Ia merasa tertampar oleh realitas matematika yang dingin dan tidak kenal kompromi. Andi menutup laptopnya dengan kasar, merasa putus asa dan terjebak dalam keterbatasan finansialnya sendiri. Ia mulai mempertanyakan, apakah investasi memang hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah memiliki modal ratusan juta sejak awal? Di tengah kekecewaannya, ia melihat sebuah video pendek tentang konsep yang belum pernah ia dengar sebelumnya, investasi leher ke atas. Konsep itu menjelaskan bahwa bagi mereka dengan modal kecil, aset terbaik bukanlah saham atau emas, melainkan otak mereka sendiri. Andi terdiam, mencoba mencerna informasi baru yang terasa begitu asing, namun sangat masuk akal baginya. Video tersebut menjelaskan bahwa dengan mengupgrade skill, seseorang bisa meningkatkan nilai jualnya di pasar tenaga kerja secara eksponensial. Andi mulai menyadari bahwa daripada menunggu uang 1 juta menjadi 1.040.000 dalam setahun, ia bisa menggunakannya untuk belajar hal baru. Hal baru itu bisa memberinya pendapatan tambahan yang jauh lebih besar daripada sekedar dividen saham recehan. Ia mulai mencari tahu kursus apa yang bisa ia beli dengan uang 1 juta rupiah yang ia miliki sekarang. Harapan baru mulai muncul di wajahnya, menggantikan rasa putus asa yang tadi sempat mendominasi. Setelah melakukan riset mendalam semalaman, Andi menemukan sebuah kursus intensif copywriting dan digital marketing yang harganya tepat Rp800.000. Sisa Rp200.000 bisa ia gunakan untuk membeli beberapa buku referensi yang sangat direkomendasikan oleh para ahli di bidang tersebut. Ini adalah keputusan yang sulit, karena ia harus merelakan uang tabungan yang ia kumpulkan dengan susah payah untuk sesuatu yang belum pasti. Namun Andi merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar yang logis untuk mengubah nasibnya secara permanen. Ia menarik napas panjang,
memantapkan hati, dan akhirnya menekan tombol pembayaran kursus tersebut. Minggu-minggu berikutnya, kamar kos Andi berubah menjadi sebuah laboratorium pembelajaran yang sangat sibuk dan penuh semangat. Setiap malam setelah pulang dari pekerjaan kantorannya yang melelahkan, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton modul video dan mempraktikkan materi. Meja belajarnya kini penuh dengan catatan, coretan ide, dan buku-buku strategi pemasaran yang ia baca sampai yang didorong oleh ilmu yang ia beli sebelumnya. Ia merasa takjub betapa cepatnya nilai dirinya meningkat hanya karena ia mau mengalokasikan uang untuk belajar daripada sekadar menabung. Namun, Andi tidak lantas menjadi konsumtif. Ia tetap hidup sederhana dan terus mengasah kemampuannya agar lebih mahir lagi. Ia sadar bahwa pendapatan 5 juta ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Andi kembali menginvestasikan sebagian pendapatannya untuk membeli peralatan kerja yang lebih mumpuni dan kursus tingkat lanjut yang lebih spesifik. Ia membeli laptop baru yang lebih cepat dan software premium untuk menunjang performa kerjanya agar lebih efisien dan profesional. Pengetahuannya tentang psikologi konsumen dan data analitik semakin dalam, membuatnya menjadi aset yang sangat berharga bagi para kliennya. Kini, ia bukan lagi mencari klien, melainkan klienlah yang mulai datang mencarinya berdasarkan rekomendasi dari mulut ke mulut. Nilai jam kerjanya meningkat pesat seiring dengan meningkatnya kualitas hasil kerja yang ia berikan kepada setiap pelanggan. 6 bulan berlalu, dan kini Andi mampu menghasilkan pendapatan rutin sebesar 20 juta rupiah setiap bulannya dari berbagai proyek. Hidupnya berubah total. Ia kini tinggal di sebuah apartemen yang lebih nyaman dan memiliki kontrol penuh atas waktunya sendiri. Ia masih tetap menjadi Andi yang sederhana, namun sekarang ia memiliki ketenangan pikiran karena memiliki mesin pencetak uang di dalam kepalanya. Investasi leher ke atas yang dulu ia ragukan ternyata memiliki ROI atau Return on Investment yang tak terhingga nilainya. Ia membuktikan bahwa modal kecil bukanlah penghalang jika dialokasikan ke tempat yang paling tepat, yaitu diri sendiri. Sekarang, dengan pendapatan 20 juta rupiah per bulan, Andi kembali membuka aplikasi investasi saham yang dulu pernah ia gunakan. Kali ini, ia tidak lagi memasukkan 1 juta rupiah, melainkan 10 juta rupiah setiap bulannya secara konsisten tanpa mengganggu biaya hidupnya.
Dengan modal 10 juta rupiah per bulan, dividen dan pertumbuhan asetnya kini benar-benar terasa dampaknya bagi portofolio keuangannya. Ia menyadari bahwa investasi di pasar modal baru akan sangat efektif ketika kita sudah memiliki arus kas atau cash flow yang kuat dari keahlian kita. Andi tersenyum melihat grafiknya. Kali ini bukan lagi sekadar mimpi, melainkan rencana finansial yang sangat nyata. Kisah Andi mengajarkan kita bahwa bagi pemula dengan modal terbatas, prioritas utama bukanlah mencari instrumen investasi yang paling menguntungkan. Prioritas utamanya adalah meningkatkan nilai diri sendiri agar mampu menghasilkan modal yang lebih besar untuk diinvestasikan nantinya. Saham blue chip memang bagus, tapi ia hanyalah kendaraan. Mesin utamanya adalah kemampuan kita dalam menghasilkan nilai bagi orang lain. Tanpa mesin yang kuat, kendaraan secanggih apapun tidak akan bisa membawa kita pergi jauh menuju kebebasan finansial. Investasi leher ke atas adalah pondasi yang harus dibangun sebelum kita mulai mendirikan bangunan kekayaan yang megah. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk cepat kaya tanpa mau melewati proses belajar yang panjang dan seringkali membosankan. Mereka lebih memilih spekulasi di instrumen beresiko tinggi daripada mengalokasikan waktu untuk membaca buku atau mengikuti pelatihan profesional. Padahal, resiko terbesar dalam hidup adalah ketika kita tidak memiliki keahlian apapun yang bisa diandalkan saat ekonomi sedang memburuk. Keahlian yang melekat pada diri kita adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dicuri oleh siapapun dan tidak akan tergerus oleh inflasi. Andi kini memahami prinsip dasar ini dengan sangat baik setelah melewati perjalanannya sendiri dari nol. Perjalanan Andi adalah bukti bahwa transformasi finansial dimulai dari transformasi mental dan peningkatan kapasitas intelektual seseorang. 1 juta rupiah yang ia gunakan untuk kursus telah berubah menjadi aset yang bernilai ratusan juta rupiah jika dihitung dari akumulasi pendapatannya. Jika ia dulu memaksakan diri membeli saham, mungkin saat ini ia masih berada di kamar kos sempit itu dengan dividen recehannya. Perbedaan antara sukses dan stagnan seringkali hanya terletak pada keberanian untuk berinvestasi pada hal yang paling berharga, waktu dan otak kita. Jangan pernah takut mengeluarkan uang untuk belajar, karena itulah investasi dengan tingkat pengembalian tertinggi di dunia. Kini, Andi sering diundang untuk berbagi kisahnya di berbagai komunitas anak muda yang ingin memulai karir dan investasi. Ia selalu menekankan pentingnya memiliki high-value skill sebelum terjun terlalu dalam ke dunia pasar modal yang penuh ketidakpastian. Ia ingin agar tidak ada lagi anak muda yang merasa putus asa hanya karena mereka belum memiliki modal besar untuk berinvestasi. Bagi Andi, setiap orang memiliki modal awal yang sama, yaitu waktu 24 jam, yang bisa digunakan untuk belajar atau sekadar bersantai. Pilihan ada di tangan masing-masing individu untuk menentukan akan menjadi apa mereka dalam 5 tahun ke depan. Satu hal yang Andi pelajari adalah bahwa dunia terus berubah dengan sangat cepat, dan ilmu yang ia miliki sekarang mungkin akan usang di masa depan. Oleh karena itu, ia tidak pernah berhenti belajar dan selalu menyisihkan waktu setiap harinya untuk memperbarui pengetahuannya tentang teknologi terbaru. Ia menyadari bahwa investasi leher ke atas bukanlah aktivitas sekali jalan, melainkan gaya hidup yang harus dijalani selamanya. Dengan mentalitas pembelajar seumur hidup, Andi merasa jauh lebih siap menghadapi segala ketidakpastian ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kepercayaan dirinya kini berakar pada kompetensi, bukan pada saldo bank semata. Melihat kembali ke masa lalunya, Andi merasa bersyukur atas momen kekecewaan saat melihat angka 40.000 di kalkulatornya dulu. Kekecewaan itulah yang menjadi katalisator perubahan besar dalam hidupnya dan membukakan pintu menuju peluang yang tak pernah ia bayangkan. Ia sadar bahwa kegagalan atau keterbatasan seringkali adalah cara semesta memaksa kita untuk mencari jalan lain yang lebih baik. Tanpa keterbatasan modal 1 juta itu, mungkin ia tidak akan pernah memiliki dorongan kuat untuk belajar digital marketing dengan serius. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, dan bagi Andi, alasannya adalah untuk menjadikannya versi terbaik dari dirinya sendiri. Sekarang, bayangkan jika kamu adalah Andi yang sedang menonton video ini dengan keraguan yang sama tentang modal kecilmu. Apakah kamu akan tetap memaksakan diri membeli aset yang hanya memberi keuntungan kecil, atau kamu akan mulai mengupgrade dirimu? Ingatlah bahwa pasar saham akan selalu ada di sana, menunggu saat kamu sudah memiliki modal yang lebih besar dan pengetahuan yang cukup.
Namun, waktu yang kamu miliki sekarang untuk belajar dan tumbuh adalah sumber daya yang paling terbatas dan berharga yang kamu punya. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya dengan menunggu dividen yang tidak seberapa. Mulailah berinvestasi pada dirimu sendiri hari ini juga. Investasi leher ke atas adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya tertutup rapat bagi orang-orang biasa. Ini adalah tentang cara pandang atau mindset yang melihat diri sendiri sebagai aset yang bisa terus dikembangkan nilainya tanpa batas. Tidak ada plafon atau batasan seberapa tinggi nilai diri kamu bisa tumbuh jika kamu terus memberinya nutrisi berupa ilmu pengetahuan yang relevan. Andi sudah membuktikannya, dan kini giliran kamu untuk menuliskan kisah suksesmu sendiri dengan memulai langkah kecil yang tepat. Fokuslah pada proses peningkatan kompetensi, maka hasil finansial akan mengikuti dengan sendirinya sebagai konsekuensi logis. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali strategi keuangan kita masing-masing. Apakah kita sibuk mengumpulkan receh atau sedang membangun mesin? Saham, properti, dan emas adalah tempat untuk menyimpan kekayaan, tapi keahlian dan pengetahuan adalah cara untuk menciptakan kekayaan tersebut. Bagi pemula, ciptakanlah kekayaan itu terlebih dahulu melalui investasi leher ke atas yang konsisten dan terarah. Jangan terburu-buru ingin terlihat kaya di mata orang lain dengan pamer portofolio saham yang sebenarnya nilainya masih sangat kecil. Jadilah kaya secara substansi terlebih dahulu, maka kekayaan materi akan menjadi pendamping yang setia di perjalanan hidupmu. Pesan moral dari kisah Andi adalah, modal kecil bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk belajar lebih keras lagi daripada yang lain. Jangan biarkan angka di rekening bank menentukan seberapa besar mimpi yang boleh kamu miliki hari ini. Gunakan setiap rupiah yang kamu punya untuk membeli masa depan yang lebih baik melalui edukasi dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya, investasi terbaik adalah investasi yang kamu tanamkan di dalam pikiranmu sendiri, yang hasilnya akan kamu petik seumur hidup. Jadilah investor bagi dirimu sendiri sebelum menjadi investor bagi perusahaan orang lain. Jika kamu merasa video ini memberikan sudut pandang baru dan bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-temanmu yang mungkin sedang bimbang. Kita semua butuh pengingat bahwa jalan menuju kesuksesan finansial tidak selalu melalui jalan pintas yang terlihat berkilau di permukaan. Kadang, jalan yang paling benar adalah jalan yang menuntut kita untuk berkeringat lebih banyak dalam dan berlatih. Finansial. Terima kasih. Jangan lupa untuk menekan karena di perkembangan channel depannya. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Skill apa yang saat ini sedang kamu pelajari atau ingin kamu kuasai untuk meningkatkan nilai dirimu? Kami sangat ingin mendengar cerita perjuangan dan ambisi kalian dalam membangun masa depan yang lebih mandiri secara finansial. Mari kita saling mendukung dan bertukar ide di ruang komentar untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang positif bagi kita semua. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya yang akan membahas strategi-strategi jitu lainnya. Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten edukasi finansial dan mindset lainnya. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan cerita-cerita berkualitas yang mampu mengubah cara pandangmu terhadap uang dan masa depan secara lebih bijaksana. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi 1% lebih baik dari dirimu yang kemarin melalui belajar hal baru. Tetaplah lapar akan ilmu dan tetaplah rendah hati dalam proses pertumbuhanmu menuju puncak kesuksesan yang kamu impikan. Saya pamit undur diri, tetap semangat dan teruslah berinvestasi pada hal yang paling penting, dirimu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap cerdas, tetap berani, dan jadilah tuan atas masa depan finansialmu sendiri mulai dari detik ini. Salam investasi leher ke atas.